Jelas, sudah. Jelas, baik. Kalau sudah, kita langsung mulai dengan soal yang pertama. Di soal yang pertama ini, kita menemukan kasus ada seorang bayi yang dia BBLR. BBLR-nya di sini katanya berat badannya 2.300 gram. Kemudian suhu tubuhnya 36 derajat Celcius. Jadi bisa kita langsung buat kesimpulan ya bahwa dalam soal ini ada dua masalah. Yang pertama adalah si anak ini mengalami BBLR. Kemudian yang kedua adalah si anak ini mengalami hipotermi. Dari mana nih kita tahu bahwa si anak ini hipotermi? Karena suhunya. Ya, jadi kita sebut dia hipotermi jika suhunya sudah di bawah 36,5 derajat Celcius. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana tata laksana untuk bayi baru lahir yang mengalami BBLR dan juga hipotermi? Saya lihat jawaban teman-teman terpecah di antara A dan C, meskipun sebagian besar memilih yang C. Jadi, cara paling mudah untuk menangani hipotermi di rumah atau di PMB adalah dengan melakukan yang namanya metode kanguru. Sebentar. Metode kanguru. Atau bahasa asingnya, istilah lainnya adalah kangaroo mother care. Atau disebutnya juga dengan istilah KMC. Kemungkinan besar teman-teman yang menjawab A ini karena tidak ngeh gitu ya bahwa KMC itu sebenarnya adalah kangaroo mother care atau metode kanguru. Saya yakin pasti tahu ya kalau misalnya bayi BBLR hipotermi pasti arahnya ke kanguru, tapi karena nggak ada kanguru akhirnya memilih yang A. Padahal KMC itu sama dengan metode kanguru ya. Jadi metode kanguru itu adalah dengan kita melakukan skin to skin contact secara langsung antara kulit tubuh ibu dengan kulit tubuh bayi tanpa dihalangi oleh pakaian. Jadi betul-betul kulit ibu ke kulit bayi. Setelah mereka skin to skin, posisi bayi seperti katak di dada ibu, baru si bayi dan ibu kita selimuti bersama-sama, bayinya kita pakaikan topi. Dan jangan lupa kepala bayi harus menoleh supaya dia tidak tertutup hidungnya gitu ya. Untuk soal ini maka jawaban yang tepat sesuai dengan prinsip tadi yang sudah kita bahas adalah yang C, mengajarkan KMC kepada keluarga. Maka tadi. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ada seorang balita berusia 4 tahun mengalami penurunan berat badan sebesar hampir 10% dari berat badan semula karena kehilangan cairan dan elektrolit di dalam tubuhnya. Apakah yang sedang dialami oleh bayi? Biasanya kita kalau mau menentukan, kalau anak diare yang ada di pikiran kita itu pasti diare derajat ringan, sedang, berat, atau tidak dehidrasi berdasarkan klasifikasi MTBS kan gitu ya. Akan tetapi di soal ini nggak ada data yang bisa membantu kita untuk mengklasifikasikan diarenya sesuai dengan derajat MTBS. Nah, karena tidak ada data derajat MTBS-nya, maka soal ini menanyakan derajat dehidrasi yang berdasarkan persentase kehilangan cairan dalam tubuh, teman-teman. Ya, jadi ada lagi teori lain gitu ya tentang dehidrasi. Selain kita menggunakan MTBS, bisa juga kita menentukan derajat dehidrasi itu dengan persentase kehilangan cairan dalam tubuhnya. Kita sebut dia mengalami dehidrasi ringan jika dia kehilangan 3 sampai dengan 5% dari cairan tubuhnya. Kita sebut dia mengalami dehidrasi sedang
jika dia kehilangan 6 sampai dengan 10% dari cairan tubuhnya. Kita sebut dia dehidrasi derajat berat jika dia kehilangan lebih dari 10% dari cairan tubuhnya. Nah, berdasarkan referensi ini, maka untuk soal nomor 2, karena dikatakan dia hampir 10%, berarti belum 10% kan ya, maka dia masuknya ke dalam dehidrasi derajat sedang. Ya, sehingga jawabannya menjadi yang mana? Yang C. Gitu ya. Lebih detailnya lagi, Kak, gimana caranya kita bisa tahu dia kehilangan 3 atau 5%, 6 sampai 10%? Nah, ini adalah gambaran yang lebih detail dari referensi ini ya. Jadi kita sebut dia kehilangan kehilangan cairan 3 sampai 5% atau dehidrasi ringan jika KU-nya masih baik. Jadi ketika si KU bayi itu masih baik atau KU anak itu masih baik. Sedangkan kita sebut dia dehidrasi sedang, kehilangan cairan antara 6 sampai 10% kalau dia bayinya sudah mulai tampak gelisah dan rewel, kemudian denyut jantungnya mulai meningkat, pernapasannya mulai lebih cepat, terus yang ubun-ubunnya itu mulai cekung, turgornya kembali lambat. Nah, itu masuknya ke dehidrasi sedang. Dehidrasi berat, ketika dia kehilangan cairan lebih dari 10%, itu kalau dia sudah mengalami penurunan kesadaran. Sebenarnya hampir mirip ya, detailnya ini hampir mirip dengan derajat dehidrasi dalam MTBS. Karena sebenarnya MTBS itu memodifikasi derajat dehidrasi ini, teman-teman, gitu. Hanya saja dia tidak menuliskan persentase kehilangan cairan tubuhnya. Oke, jadi nanti kalau ketemu soal yang seperti tadi, ingat ini. Ya. Udah di screenshot, silakan di screenshot dulu. Karena ini belum pernah saya berikan ya. Silakan di screenshot. Sudah. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oh ya, buat teman-teman yang tidak ikut bimbel, kita ketika Zoom tidak mengaktifkan suara, jadi teman-teman nggak bisa meng-unmute sendiri gitu ya, memang sengaja kita mute supaya tidak ada gangguan suara. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada seorang perempuan ya, yang dia datang ke puskesmas membawa bayinya. Bayi dalam keadaan sehat, yang ditanyakan adalah jenis imunisasi apa yang diberikan. Kita mau menentukan jenis imunisasi itu tentu saja bergantung pada usia bayinya ya. Coba saya lihat dulu di sini jawaban teman-teman. Oh, beda ya. Urutannya berubah ya dengan di sini. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Jadi kita lihat dulu usia bayinya ya. Di sini bayinya berusia, lahirnya tanggal 4 Agustus, datang 4 Mei. Kita itu aja, dari Agustus ke bulan Mei berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti 9 bulan ya teman-teman ya. Usia anaknya adalah 9 bulan. Nah, kalau dia usianya 9 bulan, maka gampang banget nih. Kalau 9 bulan pasti dia dapet campak gitu ya.